Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Santika Ragil Saputri, NPM A1M020019 dari kelas 4A, Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Baiklah kawan-kawan, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi manajemen pendidikan pada bab 3, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Pada mata kuliah pengelolaan pendidikan ini diampu langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Jadi pada bab 3 ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerakan, dan yang keempat yaitu ada pengawasan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu perencanaan. Masuk pada pengertian perencanaan. Menurut Mondi, Nu, dan Permeux pada tahun 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi, evaluasi strategi yang berhasil, terutama karena aktivitas pengorganisasian, pemotivasian, penunjukan staf, dan pengendalian tergantung pada perencanaan yang baik. Yang kedua, ada fungsi dari perencanaan. Jadi, fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada syarat-syarat perencanaan. Menurut Sarwoto tahun 1978 mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan, yaitu A. Tujuannya dirumuskan secara jelas. B. Bersifat sederhana atau simpel, artinya dapat dilaksanakan. C. Memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. D. Memiliki fleksibilitas. Dan E. Planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu ada pengorganisasian. Pertama, pengertian dari pengorganisasian. Menurut Hasibuan tahun 1996 mengidentifikasikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan. Untuk mencapai tujuan, mendapatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif, didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Yang kedua ada fungsi dari pengorganisasian. Jadi fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat di dalam kerjasama untuk mempermudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagi adalah berdasarkan tugas dan struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Yang ketiga ada proses pengorganisasian. Jadi terdapat 8 proses pada pengorganisasian ini. Yang pertama ada perumusan tujuan, kedua penetapan tugas pokok, ketiga perincian kegiatan, keempat pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, yang kelima departemenasi, keenam pelimpahan otoritas, ketujuh staffing, dan yang
ke-8 yaitu ada facilitating. Kita bahas satu-satu proses pengorganisasian ini. Yang pertama ada perumusan tujuan. Jadi di sini tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup, sasaran, dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang kedua ada penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah 1. Tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan. 2. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Yang keempat ada pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Yang kelima ada departemenasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Yang keenam ada pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Yang ketujuh ada staffing, merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departemenasi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8 ada facilitating, merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Masuk pada pokok pembahasan yang ketiga yaitu ada penggerakan. Pengertian dari penggerakan yaitu hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actualing adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, berbeda dengan ketiga fungsi lainnya yaitu planning, organizing, dan controlling. Actualing dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu A. Mendapatkan orang-orang yang cakap, B. Mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. C. Memberikan otoritas kepada mereka. D. Menginspirasi mereka bahwa dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Masuk pada pokok pembahasan yang keempat yaitu ada pengawasan. Di sini, pengertian dari pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bagaimana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Selanjutnya ada tujuan dari pengawasan. Jadi tujuan dari pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Akhirnya, dengan melaksanakan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Selanjutnya, agar kegiatan pengawasan berjalan dengan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahap kegiatan. Yang pertama ada tahap penetapan alat pengukur atau standar. Yang kedua, tahap mengadakan penilaian atau evaluasi. Yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Nah, itu tadi materi pada manajemen pendidikan bab 3, yaitu mengenai
fungsi-fungsi manajemen. Semoga kawan-kawan semua dapat memahami sedikit materi yang saya paparkan ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.